Kumo, makasih banyak Pak atas Ya. waktunya. Mau ngobrol-ngobrol sedikit Pak, Bapak kan lagi bangun SBPJ dan program makan bergizi gratis ya Pak. Mungkin boleh cerita sedikit Pak, kenapa Bapak tertarik dan mau bergabung dengan program ini? Gitu. Oh ya, terima kasih ya semuanya, khusus dari Trans 7 sudah hadir ke tempat saya, khususnya saya merasa dapat penghormatan ya. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya yang hari ini telah melaksanakan tugas dengan baik ya. Saya terbuka untuk meliput di dalam calon dapur NDK ya. Begini Mas Daniel, kenapa saya tertarik di bidang makan bergizi gratis ya? Karena saya ini salah satu salah satu pelaksana catering ya, bidangnya memang di tempat makanan ya. Setelah itu saya ditawarkan untuk bergabung di MBG ini, saya awalnya masih ragu gitu karena yang disiapkan dananya harus besar ya. Sedangkan saya kan UMKM, aslinya UMKM saya. Nah itu saya awalnya sempat ngeden juga karena biaya dari mana nih gitu. Setelah saya lihat kemajuan di sini, saya ikut masuk di sini harus ngisi link. Saya sudah ngisi link, sudah diterima dengan baik ya. Usaha saya ini saya bergabung untuk apa tujuannya? Saya untuk mengikut partisipasi ya, program pemerintah ini memang program baik ya, bagus, program nasional ya. Insya Allah program ini bisa mengangkat derajat keluarga saya. Satu, orang-orang yang di sekeliling saya itu bisa manfaatkan dari saya ya, intinya. Karena apa? Saya punya kapasitas di bidang ini gitu. Karena saya itu emang dari dulu kegiatan saya di bidang makanan ya. Pasti saya tahu betul dengan cara pengolahnya, cara pengirimannya itu saya sudah di bidang saya ya. Maka dari situ saya memberanikan diri untuk bergabung menjadi mitra MBG ya, disebutnya mitra kalau nggak salah ya. Nah kenapa? Karena kalau perorangan nggak bisa Mas, harus lewat koperasi ya. Koperasi itu banyak Mas, ini koperasi itu banyak ya. Banyak beberapa orang yang menawarkan saya dari TNI Polri pun menawarkan ya. Tapi saya waktu itu belum tertarik karena saya belum mendalami tentang MBG ya. Setelah itu saya bergabunglah dengan Muhammadiyah karena ormas yang besar diakuin negara ya paling enggak. Nah itu saya rasa kekhawatiran saya itu nggak ada di situ. Awalnya saya itu sebenarnya ikut di gelombang waktu ingat peristiwa di Kalibata. Nah itu saya sampai survei ke sana itu. Rombongan saya itu ada 100, sekitar 100 UMKM ya. Itu memang dijaring ya sama ada pihak orang yang menjaring itu untuk membuka untuk ikut bergabung di MBG ini. Namun tidak dijelaskan detailnya gitu. Ngikut aja. Jadi semua itu berbondong-bondong asal punya UMKM ikut tuh. Ikut. Dia nggak mikir modal dari mana, nggak mikir itu awalnya. Nah setelah saya ikut rapat, semuanya itu saya pelajarin di situ sangat berat sih memang. Kalau bagi UMKM yang kelas yang masih baru berdiri atau emang nggak punya modal besar nggak bisa jalan gitu. Nah disitulah saya awalnya masih tarik ulur ya modal dari mana itu ya. Namun saya punya keyakinan saya daftar aja Mas. Yang penting saya daftar, saya diterima. Soal biaya nanti mungkin ada jalan tersendiri ya. Alhamdulillah saya sudah modal saya sudah siapin, tempat pun sudah ada ya. Mungkin ya cukup lah ini Mas ya karena minimalnya itu tanahnya di atas 200 meter untuk dapur ini ya. Di Jakarta Selatan ini ya, khususnya di Kebayoran Baru, cari tanah segitu itu agak sulit ya, agak susah ya. Di situ Mas, alhamdulillah Tuhan itu sudah ngasih jalan, saya dikasih tunjuk tempat ini, oke saya renovasi, saya dandanin dengan standar BGN. Alhamdulillah ya kayak gini Mas Daniel dan teman-teman sudah melihat keadaannya biarpun masih berantakan ya, tapi sudah kebaca untuk dianalisis ini untuk apa ya Mas ya. Nah di situ. Itu sih Mas. Ini kira-kira makan waktu berapa lama Pak proses pembangunan SPPJ ini dari awal terus juga ini juga beriringan dengan rekrutmen dan verifikasi perizinan berarti Pak? Ya sudah. Jadi kalau perizinan itu emang saya sudah punya ya. Dari semenjak saya bergabung dengan UMKM itu yang waktu itu berbadan CP Mirnasari masuk di pemerintahan karena saya kerjasama dengan pemerintah sudah lama. Jadi kualitas makanan dan masalah pengiriman sudah nggak diragukan lagi ya di pihak khususnya di
Jakarta Selatan ya. Itu jadi saya rekrutmen ini sudah nggak beriringan dengan izin ya, karena saya sudah punya lama, tinggal saya daftar linknya aja. Sudah daftar link, sudah masuk karena kategorinya sudah perizinannya semuanya sudah cukup ya, diterima. Emang link itu yang menentukan. Kalau perizinan kita nggak memenuhi standar, itu link akan nolak begitu. Itu sih intinya. Terus dari pembangunannya sendiri berarti berapa lama? Nah ini sudah 2 bulan ya. Ini saya perkirakan bisa makan 3 bulan karena ini rumah tadinya emang rumah hancur ya, rusak. Kalau yang cepat itu kan biasanya sudah siap rumah ya. Contohnya ada ruko yang sudah jadi, mungkin tinggal renovasi dapur ya, sama untuk ruang-ruangan kantor itu nggak sampai 2 bulan selesai. Nggak sampai, karena ini saya emang dari nol. Saya persiapkan tuh emang untuk nyaman ya, satu itu memang standarnya benar ya, saya harus persiapkan sedemikian rumah serapi mungkin, begitu sih Mas Daniel. Pak, bicara soal standar ya, ini kan nanti itu akan kita apa dapur ini kan akan ada fasilitas tambahan ya, Iya, kayak freezer, iya, juga iya, alat-alat lainnya betul juga, ya, ompreng ya, iya, itu sebenarnya Pak, emang untuk program MBG itu harus dengan peralatan seperti itu nggak? Karena kan memang kemarin pun juga banyak yang mengkritik gitu kalau sebenarnya itu tidak perlu seperti itu gitu. Gimana Pak kalau menurut Bapak? Sebenarnya saya betul kata Mas Daniel ini, saya seperti pernah saya sampaikan kan. Ini sebenarnya kan masakan ini kan sederhana ya. Sebenarnya nggak perlu alat semewah itu ya. Ini kan alat ini standar restoran ya. Sebenarnya tidak harus begitu, karena untuk memudah yang mau bergabung. Kalau modalnya sedikit kan orang banyaknya tertarik ya, karena ini nggak tahu ya standarnya begitu atau sebenarnya sih nggak sekomplit itu sih Mas, saya nilai. Karena apa, saya sendiri catering yang sebesar itu nggak sampai ada yang seperti SOP BGN ya, tapi alhamdulillah aman-aman aja, tidak pernah ada kendala sakit perut lah, tidak pusing lah, terus tidak basi lah. Itu standar saya. Kalau mungkin teman-teman ngeliat di sana, masa mungkin Pak Lomo bisa nilainya di atas 3.000, silakan ngecek di rumah. Tapi buktinya selama ini ada itu, bukti yang pesan-pesan saya dari tahun berapa ada masih tersimpan. Itu contohnya. Nah sini saya sampai sempat heran juga, apa enggak bisa disimpelin gitu lah, dipermudah ya tempatnya ya, bolehlah kalau pakai itu, paling enggak diperkecil lah supaya tidak makan biaya lebih besar, untuk supaya rakyat itu bisa ikut bergabung. Karena yang bergabung ini orang yang pemodal besar Mas. Siapa yang punya pemodal besar ya? Paling enggak orang yang berduit. Kenapa kemarin ada berita sampai pejabat di DPR ini ya, tanpa bantuan mereka saya juga nggak tutup mata, tidak akan jalan di program. Saya juga sadar gitu. Ini tanpa dibantu sama pemodal besar, ini program presiden ini nggak akan jalan. Kalau awalnya ini kan dilempar ke masyarakat ya. Awalnya saya pertama dicetus ini, saya ditelepon dan di WA dari gubernur. Kebetulan saya ada langganan di Pemda Gubernur ya, di Balai Kota ya. Saya suruh ngisi link ikut program MBG ini. Awalnya itu satu tempatnya aja 5.000 Mas waktu itu. Tapi waktu itu 25.000 Mas. Saya udah ngisi link tuh. 25.000 waktu itu masih masuk lah. Untuk beli tempat makan itu 5.000. Itu yang berupa seperti hoben ya. Tapi dia sistem buang. Nah itu kita sudah koordinasi, saya udah nyari tuh tempat, boleh dapat. Nah kesininya tuh vakum lagi. Nah terus saya ditelepon lagi dari wali kota, Pak ikut ini. Nah itu saya pikir waktu itu emang mau dibagi dua Mas program ini. Satu TNI Polri ya, karena dia sudah punya kapasitas di situ untuk menanganin bencana, punya SDM-nya ada mungkin ya, bisa ngerahin anggotanya untuk masak, itu saya akuin. Nah yang kedua ini UMKM memang harus dilibatkan waktu itu. Nah UMKM itu yang milikin kan orang-orang kelas menengah ke bawah, nggak ada yang kelas menengah ke atas ya, kelas menengah ke bawah. Nah itu kan pemodalannya kan terbatas. Nah itu mungkin terbetul itu Mas. Jadi sistemnya yang di ASN, awalnya dari ASN nih Mas, libatin ASN. Contohnya di wali kota itu kan udah terdaftar ya, UMKM di Jakarta Selatan itu udah ada berapa ribu UMKM. Nah itu dipilihin yang UMKM yang paling enggak yang punya prioritas bagus. Termasuk saya dapat, enggak semuanya dapat ya. Nah itu dipilihin. Tapi kan ini yang ngawasin siapa? Harus ngelibatin istilahnya koperasi. Kalau dari ASN kan nggak ada koperasi, sistem e-order. Kalau saya kan sistem order bayar pemerintah langsung.
mungkin pengawasannya kurang juga ya, mungkin ASN juga harus terlibat di situ ya. Mungkin kalau dilibatkan TNI Polri mungkin ada ya, sistemnya yang nggak masuk. Karena kalau sistem UMKM sekarang kan pakai link, jadi kita ngeklik harus connect sama yang mau pesan, harus diterima. Itu contohnya ada linknya, diterima, setelah itu diterima, diupload, nah terus dibikinin SPJ. Nanti yang bayar sudah pihak Pemda, kita emang harga emang langsung ya. Kalau di pemerintah itu makan minum kan sudah standar ya. Snack itu di harga 18.000 per box tuh. Kalau nasi box itu 47. Itu emang serentak ya sedikit sama. Begitu Mas. Makanya ini kalau MBK ini kan harus bikin sistem baru lagi kalau dilibatin ASN, pikiran saya gitu. Nah di situ mungkin kendalanya, makanya sekarang dirubah lagi sistem pakai yayasan. Yayasan itu siapa aja boleh memiliki. Itu Mas contohnya sih. Dari pangan sendiri ya? Kenapa? Nah, apa namanya pangan, bahan baku. Oh, bahan baku ya. Banyak juga Pak. Porsi. Juga tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Terus juga tidak apa namanya hanya berdasarkan kalori. Iya. Sebenarnya Pak, biar untuk menentukan ini biar sesuai, dan juga dalam proses masaknya sendiri biar kan banyak ya Pak, ada keracunan, terus makanan basi, dan biar itu terhindar, ada cara tersendiri nggak sih dari sudut pandang Bapak ya? Ya. Ya Mas Daniel, terima kasih ya. Nah, ini jawaban pertanyaan sangat bagus yang saya tunggu juga ya. Saya sebagai pelaku usaha di bidang makanan, saya suka sedih ya melihat suka diposting di TikTok ya. Makanannya tidak layak dan tidak maksimal ya Mas ya. Dengan harga itu, kalau harga itu kan memang sudah kita sepakatin bersama ya dari pihak vendor, dari pihak perusahaan kan sudah. Namun jangan sampai mengurangin apa ya, porsi lah dalam arti Mas. Nah sebenarnya sih porsi itu tergantung siap pelaksana sih Mas ya. Pelaksana itu kan harus punya hitung-hitungan ya. Kayak saya kan sudah punya hitung-hitungan ya, biarpun bukan MBK ya, mungkin lebih simpel ya MBK ini ya. Contohnya ini Mas, contohnya. Kita nyayur buncis ya. Buncis itu 1 kilo buat berapa orang sih? Kita harus punya patokan. Kalau daging 1 kilo itu buat berapa orang sih? Kalau bumbu relatif kita ya, contohnya gitu. Untuk antisipasinya supaya tidak basi, itu kita harus pintar-pintar memasaknya. Jangan malam itu dimasak semua. Kita tuh yang dimasak pertama tuh lauknya dulu ya. Setelah lauk, kita masak sayuran dengan berjalannya packing. Di dulu yang mana dulu? Pamannya ini ada 500 porsi nih. Kita matangin 500 porsi dulu. Setelah itu, setelah sudah mau habis, kita nyusul yang 500 lagi. Mulai memasak. Jangan waktu malam itu kita aduk bareng. Nah itu bisa potensi basi satu. Kalau keracunan saya baru ini ya Mas ya, selama saya usaha ya, tidak pernah Mas. Saya namanya sakit perut atau ini alhamdulillah. Terus ada sedikit ya Mas ya, mohon maaf ini ya kalau saya koreksi pelaksana NBK yang sudah berjalan ya. Tolonglah, ini yang makan itu kan adik-adik kita, anak-anak kita juga ya. Tolong dijaga, jangan ngejar keuntungan ya. Kalau ini program mau bagus, karena program itu intinya nasional ya. Kalau kena satu semua akan kena. Tolong saling menjaga kualitas, jangan mengejar keuntungan pribadi. Makanan itu paling nggak porsinya ya yang layak lah gitu loh ya. Itu Mas. Terus soal sayur ya, sayur itu jangan sampai sayur hari ini dimasak kemarin. Jadi harus langsung habis semua itu. Jadi kalau saya pribadi kalau belanja itu malam ya, jam 9, jam 10 di Kebayoran Lama itu sudah ada, dia dari Bekasi, Bitung itu langsung datang. Ya mohon maaf, adalah sayuran itu yang sistemnya glosir ya. Nah glosir itu saya nggak pakai, karena glosir itu belum disaring ya, belum dipilihin, itu masih kadang ada uletnya, kadang ada binatang di dalam itu. Kalau saya nggak pakai itu, saya karena pengalaman di bidang sayuran ya, emang harganya murah, keuntungannya lebih besar, tapi kan kualitasnya juga kurang bagus. Dan juga sewaktu nanti ada bermasalah, kita juga yang kena rugi kan jadinya. Nah, mending kita mahal sedikit tapi kualitasnya bagus. Begitu sih Mas kalau saya. Oke, terus juga ini ya Pak, di lain sisi Pak, untuk menjaga keawetan itu ada cara tersendiri nggak sih Pak agar tetap fresh gitu? Ya. Gini Mas Daniel, soal pengawetan itu sebenarnya nggak ada bahannya ya, bahan pengawet itu nggak ada ya.
pribadi saya nggak ada contohnya untuk kasih bahan pengawetan. Itu tergantung pinter-pinternya kitanya. Kalau emang orang bukan di bidangnya mungkin ya seperti masak orang hajatan ya di kampung ya. Kalau ini kan yang makan bukan orang kampung hajatan, nanti ini kan beda ini sistemnya. Ya, kalau saya antisipasi untuk tidak basi itu, yaitu masakan itu harus dingin dulu sebelum di packingnya. Harus dingin dulu, makanya di ruangan pendinginnya ada. Jangan sering diaduk. Jangan sering diaduk. Udah pokoknya diler, ambil atasnya aja kalau mau ambil. Nah, jangan terus diodak aduk-aduk biar dingin itu bisa potensi cepat basi. Setelah matang dari wajan langsung dimasukin bak besar, diler tuh pengalaman saya itu. Udah diler diemin. Kalau mau yang ambil ya udah ambil set, udah diambilin atasnya aja. Jangan sampai ini juga itu rawan ini, termasuk ikan segala begitu daging. Jadi kita jangan sering mengaduk masakan yang sudah tidak di kompor ya. Kalau masih ada apinya boleh nggak apa-apa. Karena untuk supaya apa ya? Supaya masuk bumbunya. Tapi kalau sudah keadaan dingin itu tidak boleh artinya itu diaduk sering, tidak boleh. Kalau emang itu harus panas dengan keadaan api menyala gitu mas. Itu sih. Pak, juga ini ya kan untungnya ya Jakarta sendiri belum banyak kerajinan seperti di daerah-daerah lain. Betul. Ini juga ada salah satu dugaannya kenapa di daerah itu lebih banyak ya. Asalnya juga ada proses pengantaran makanan. Ya. Ini sebenarnya apakah sangat berpengaruh Pak apabila betul Mas Dani. Juga dimasak malam terus juga jalannya pagi, terus mungkin ada kendala di jalan dan juga memang kan ada beberapa SPG yang di daerah itu belum banyak, jadi emang megangnya jaraknya bisa kawan. Nah itu kita bisa mengaruhi ya, kirim banyak itu yang saya sampaikan ya. Satu SDM-nya tukang masak itu mungkin rekrutnya karena orang di kampung ya mohon maaf ya, mungkin beda di Jakarta, jaraknya juga iya. Mungkin asal ngambil orang, karena waktu awalnya mudah ini ya, MBK ini mudah ya, saya akuin mudah. Saya punya rekrut orang suruh masak, sudah jadi siapapun bisa. Tapi kebelakangan ini lebih ketat, saya malah senang ya. Harusnya contohnya kepala chefnya itu harus punya sertifikat, itu setuju. Ya biarpun dia pasti gajinya nggak kecil mas, itu standar hotel ya, paling nggak bukan UMR lagi. Nah itu nanti saya akan sampaikan ke pihak BGN. Kalau awalnya kan kita gajinya itu harian ya, sekali bayar sudah. Terus soal pengiriman jauh dekatnya itu pengaruh juga mas. Makanya kalau di Jakarta kenapa tidak pernah kejadian, belum pernah ya, mudah-mudahan jangan ya, karena dekat-dekat ya. Contohnya paling di sini ditentukan jarak itu tidak lebih dari 3 sampai 4 kilo persyaratan itu. Jarak dari titik dapur itu ya. Karena sekolah di Jakarta tuh rapat ya. Tapi kalau di kampung kan mas tahu sendiri bisa 2-3 kilo ya. Itu mungkin bisa mengaruhi ya di kualitas makanan ya. Tapi kalau apa keracunan itu saya kayaknya nggak mungkin juga mas. Keracunan itu atau ada oknum ya untuk menyebar sesuatu supaya program ini batal karena ini program pemerintah. Kalau pemerintahnya program ini bagus mungkin ikut naik ya pemerintahnya, atau ada indikasi itu saya juga walam ya. Contohnya ya simpel aja lah, kalau makanan itu kalau emang nggak enak mungkin kan basi judulnya ya, nggak mungkin dimakan juga ya gitu. Itu sih mas dari saya. Terus Pak, sekarang ini kan dengan banyaknya kasus atau insiden yang terjadi dari program MDG ini kan banyak juga pihak yang mengkritik untuk dilakukan perubahan, evaluasi, bahkan juga ada yang minta untuk di stop gitu. Dari Bapak sendiri bagaimana menyikapi itu? Kalau dievaluasi dan dibenahin saya setuju ya. Emang setuju itu emang harus, karena apa? Karena program itu kalau emang ada sesuatu yang gagal kita harus introspeksi diri, kita harus cek ulang lagi di mana kesalahannya ini ya. Tapi kalau dihentikan saya pribadi saya tidak setuju mas, karena program ini program udah bagus, sudah ada anggarannya dan ini sangat menyentuh masyarakat kecil. Contohnya bisa mengurangi lapangan kerja ya. Contohnya dapur saya ini bisa melibatkan 50 orang ya, paling nggak sekitar sini kan terlibat mas. Ini di bidang tenaga ya, belum di bidang sayur dan lain-lain ya. Itu sangat luar biasa dampaknya, emang saya mengakui itu. Tapi kalau emang di stop saya setuju. Ada yang usul suruh ngasihkan ke orang tuanya, itu pun nggak maksimal nantinya, tidak akan tepat sasaran ya. Contohnya banyaknya BLT ya mas ya. Terus nanti
ibunya mungkin nyuruh pembantunya juga karena orang-orang yang ini, terus satu rumah kemudian dua dapat 30.000 kan, di total 1 bulan itu kan banyak duitnya. Itu pasti akan digunakan yang lain. Wah, ini bisa untuk beli HP ini, untuk beli jalan-jalan. Nah itu nggak mungkin dia akan terima 15.000, 30.000, nggak mungkin. Ini kan per minggu nih dapatnya. Disitulah saya nggak setuju ya kalau di ini program tetap berjalan, kita rubah sistemnya, diperketat. Oke, itu saya sepakat. Contohnya gini aja loh Mas, kita itu sudah mendirikan usaha, contohnya di bidang angkutan lah. Angkutan ini mobilnya sudah ada semua, sudah ready ya. Hanyalah supirnya 1-2 orang yang nyerempet orang atau nyerempet sesuatu ya. Itu masuk koperasi angkutan ini mau diberhentiin, mobil mau dijual kan enggak Mas. Mending supirnya aja kita ganti, yang lain di briefing. Ini loh begini loh supir yang bagus, harus punya SIM, harus yang supir benar-benar itu aja lah. Kalau dari saya nggak usah kita itu ibaratnya gitu aja. Karena ini udah di apa ya, udah ada anggarannya dan juga emang bagus programnya, banyak yang setuju ya, dalam arti yang mendapatkan manfaatnya juga. Ya 1-2 orang yang gitu mungkin ya ada orang yang nggak suka ya Mas ya. Satu itu memang program ini biar berantakan bisa juga gitu kalau dari saya sih. Tetap maju ya. Nah, program ini tetap maju, terus saya ikut berpartisipasi di dapur ini. Insya Allah nanti kalau emang saya dipercaya, ditunjuk lagi, saya akan buka satu lagi. Karena ini di bidang saya bukan pejabat yang mau nyari proyek, bukan ya. Ini memang di bidang saya akan ikut membantu suksesnya pelaksanaan MBK ini. Gitu kalau saya sebagai pengusaha kecil ya, dalam arti di bidang makanan, UMKM, saya kepingin supaya bermanfaat lebih banyak, saya akan ikut terlibat di dalam ini. Itu sih Mas. Pak, ini kan kita ngobrol-ngobrol sedikit mengulas. Ya. Berarti